Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Rahman dengan NIM 4614123009 dari kelas Pendidikan IPA A, jurusan Pendidikan IPA. Dalam video ini, saya akan membahas tentang filsafat ketuhanan dalam Islam. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Adapun pokok pembahasan pada kali ini tentang pengertian ketuhanan, perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan, serta keimanan dan ketakwaan. Baik, langsung saja pada materi awal yaitu pengertian ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, maka dipakai pendekatan yang disebut filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, dan Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha pemikirannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Topik yang kedua yaitu perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Pada bagian A, pemikiran Barat tentang Tuhan. Selama abad pertengahan, pemikiran tentang Tuhan sangat dipengaruhi oleh agama. Dengan konsep tentang Trintisan dan Sang Maha Suci, pemikiran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Pada abad pencerahan, pemikiran tentang Tuhan di Eropa mengalami perubahan besar. Banyak pemikiran dan filsuf seperti Descartes dan Kant mulai meragukan kebenaran Tuhan, sehingga muncul istilah ateisme dan agnostitisme. Namun, di sisi lain, pemikiran tentang Tuhan juga berkembang dalam gerakan kebangkitan agama, seperti gerakan Metodis dan gerakan Puritan di Inggris, serta gerakan pembaruan di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada bagian B, pemikiran Islam tentang Tuhan dalam agama Islam. Pemikiran tentang Tuhan sudah dijelaskan dalam konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta dan makhluk di dalamnya. Pemahaman ini juga dipadukan dengan akidah dan syariah dalam Islam, sehingga penting bagi umat Islam untuk memenuhi konsep tauhid dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah, pemikiran tentang Tuhan telah diwakili oleh berbagai tokoh dan aliran pemikiran. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah yang pertama, filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles yang mengembangkan pemikiran tentang Tuhan dalam konteks filsafat. Yang kedua yaitu agama-agama kuno, seperti agama Maya kuno, agama Hindu, agama Yahudi, dan agama Kristen, yang memberikan konsep tentang Tuhan dan peran-perannya dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga yaitu filsuf Islam, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali yang mengembangkan pemikiran tentang Tuhan dalam konteks filsuf Islam. Dan yang keempat yaitu tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther dan Johann Calvin yang memperjuangkan pertahanan baru tentang Tuhan dalam konteks agama Kristen.
Dan selanjutnya, pemikiran manusia tentang Tuhan juga dipengaruhi oleh kemajuan sains dan teknologi dalam konteks ini. Ada beberapa aliran pemikiran yang mencoba untuk memadukan pemahaman tentang Tuhan dengan ilmu pengetahuan seperti teologi liberal dan teologi eksistensial. Dan topik pembahasan yang terakhir adalah keimanan dan ketakwaan. Kata iman berarti percaya, digunakan untuk maksud komitmen yang kokoh dengan penuh keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata takwa artinya takut, digunakan untuk maksud ketundukan total kepada aturan yang Allah dan Rasul-Nya letakkan. Keimanan kepada Allah berarti percaya dan cinta kepada ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dikehendaki Allah menjadi kehendak orang yang beriman, sehingga penimbulan tekad dan pengorbanan apa saja untuk mewujudkan harapan dan kemauan yang dituntut oleh Allah kepadanya. Selanjutnya, ketakwaan. Ketakwaan berasal dari takwa yang berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah seorang ulama pernah berkata, sebab-sebab rezeki itu ada 6 hal. Yang pasti ketakwaan, tawakal, salat, sedekah, istighfar, dan usaha. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.